Oke, jadi terus ikuti perjalanan SCPD Channel kali ini ya untuk spesial Idul Adha ya. Iya dong. Oke, sip. Bapak Kurniawan dan kawan-kawan semua. Dan menurut informasi yang tadi kami dengar ada kurang lebih mendekati 400 ekor sapi yang ada di sini. Ya, betul Kita akan sekali. tanya Sobat Inspirasi, ini tahun yang ketiga beliau berdua ini menjadi pelanggan sapi Bima khususnya begitu ya. Kenapa memilih sapi Bima? Kan ada banyak pilihan. Dagingnya enak. Dagingnya enak, Dagingnya tanpa lemak. tanpa lemak. Oke. Lemaknya sedikit. Kalau dari segi harga Miring juga Ya lumayan miring. lumayan. masuk kantong lah begitu ya. Iya. Terjangkau. Oke, Sobat Inspirasi, kami sudah ada di satu titik lagi yang insya Allah nanti di sini juga akan menjadi tempat di mana lapak penjualan sapi Bima memang akan berlangsung. Dan kami kali ini datang kebetulan lagi saat mereka membangun kandangnya. Jadi belum ada sapi yang bisa kami tunjukkan. Tapi di sini udah ada pemilik lapaknya gitu Pak ya. Bapak siapa dengan Bapak? Pak Burhan Haji M. Nur. Pak Burhan Haji M. Nur asal dari Ada dari Bima, dari Bima mana? Puri, Sira. Empuri Sila ya. Ya. Oke, saat ini sedang membangun kandang untuk persiapan penjualan. Ya. Rencana Bapak bakal menjual berapa banyak sapi nanti di sini? 350 ekor. 350 ekor Ekor, sapi yang ya. rencananya akan dijual. Udah sapi dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Oke, dari Bima sendiri kapan Dari dia bawa? Bima. Udah naik ke perahu? Udah Kapan di belum? kapal, dalam kapal. Target Bapak kapan ini bisa selesai dan kapan mulai Bapak? Minggu jual? depan. Minggu depan Ya, udah terjual ya. Ya. Ini pertama kali apa udah kali keberapa? Udah tahunan, bertahunan. Di tempat yang sama? Beda. Beda. Sebelumnya di mana? Tanjung Barat. Ini ada sesuatu yang berbeda dari peternak ataupun pedagang lainnya. Oke, bedanya apa? Beliau lebih memilih waktu yang lebih singkat untuk memasarkan Oke. sapinya. Artinya tidak melulu bahwa kedatangan sapi itu sudah di awal dari Bima. Oke. Mungkin beliau memperhitungkan biaya Perawatan ya. biaya perawatan, Oke. biaya kandang, biaya hari-hari memberi makan. Oke. Ini patut juga dia jadi Betul. tidak melulu bahwa harus berbulan-bulan berada di Jakarta. Contoh lain berarti Contoh ya. lain, Baik. beliau lebih memilih waktu yang singkat, ya kan? Kedatangan dari Bima dibuat lebih mendekati ke Hari H ya. hari H ya. Lebaran. Oke. Jadi saudara-saudara ataupun sahabat inspirasi bahwa ini Pak Burhan sudah melakoni perdagangan sapi di DKI Jakarta ini sudah tahun ke berapa Pak Burhan? Udah 11 tahun kali. 11 tahun beliau memilih untuk menjual sapinya di Jakarta ya. Nah, tadi sebagaimana pengantar saya bahwa beliau lebih memilih waktu yang singkat mendekati hari H pelaksanaan Idul Kurban. Jadi prediksi ataupun jumlah sapi yang akan beliau bawa lebih kurang 350 ekor Pak ya. Tapi yakin ya dalam waktu yang singkat itu akan habis. Ya. Kira-kira secara pandangan Pak Burhan sebagai pedagang atau pengusaha sapi, kira-kira apa yang membuat Bapak yakin sehingga sapi itu bisa laku lebih cepat dalam waktu yang singkat? Faktor kualitas daging kah atau faktor apakah sehingga orang tuh langganan-langganannya dapat beralih atau terus kembali ke sini? Itu sapi Bima itu beda dengan sapi lain. Bedanya apa? Beda, dagingnya bagus, mantap. Itu hanya kualitas dagingnya aja. Iya. Sapi Bima itu cepat laku, mantap dagingnya dan makanan rumput liar itu Alami ya. alami, nggak pakai obat-obat. Ya. Oke. Artinya itu keunggulan ya. Keunggulan ya. Oke, kembali ke tadi pertanyaan saya karena memang ini belum ada sapi. Kita tanya 3 tahun mungkin terakhir kali ya. Ya. Dari cerita tahun yang lalu bagaimana tingkat penjualan sapi yang Bapak bawa ke sini? Dulu waktu saya jual di sana itu 800 ekor. 800 ekor. 2 kandang. 2 kandang. Malah kurang saya ambil lagi di Bekasi. Oke. Tahun dulu. Tahun lalu 2020 ya. Iya. Sekarang dengan Covid ini mungkin agak menurun dikit lah. Menurun jumlah. Dikit, Oke. Dikurangi Ya. Nah, kalau sapi sendiri milik Bapak pribadi atau orang menitip ini untuk petani- dijualkan? Ini petani-petani. Petani langsung Oh, peternak. Bapak mengkoordinir Saya hanya penampung aja di sini. Oke. Koordinator ya. Iya. koordinator untuk Iya. sapi-sapi dari kawan-kawan Iya, ini ya. koordinator. Memanfaatkan fasilitas ini sewa atau bagaimana? Sewa. Oke, sewa juga berarti masuk ke dalam biaya ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong mengenai keuntungannya, Pak. Yang Bapak biasa akhirnya setelah semua laku, keuntungannya kira-kira berapa persen atau berapa besar gitu nilainya?
Kalau keuntungan Adalah. adalah gitu. Enggak mau rahasia kata. Rahasia ya. Yang kalau yang tadi secara terbuka Menyebutkan menyebutkan angka, beliau rahasia kan gitu. Tapi nggak apa-apa, apapun itu bentuknya Sobat Fitrasi, kita meyakini bahwa setiap usaha pasti kita mengharapkan hasil. Dan beliau tidak akan mengulangi lagi penjualan di sini kalau memang tidak mendapatkan hasil. Oh, Artinya iya, ini sudah 11 potensial tahun. sekali kan begitu. 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun menjalani bisnis penjualan sapi khusus untuk Idul Kurban saja berarti ya. Kalau di musim lain nggak ada berarti ya. Oke, luar biasa Bang Irwan. Berarti ini memang menjadi primadona lah sapi Bima datang ke sini, dan pada kenyataannya kita bisa melihat di berbagai tempat sapi Bima selalu menjadi unggulan begitu ya. Oke. Sobat Inspirasi, jika tadi ada di wilayah Depok, nah perlu kita informasikan ini di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Minggu. Jalan Lenteng Agung. Jalan Lenteng Agung. Ya. Jadi khusus teman-teman di Jakarta Selatan, hubungi Bapak Haji Burhan M. Nur, Juragan Sapi wilayah Jagakarsa, Lenteng Agung. Ya, Sobat Inspirasi, kita tiba di lokasi yang ketiga. Ini memang nggak banyak, tapi ini adalah bagian dari kandang sapi milik orang Bima yang memang menjual sapi-sapi Bima. Kita akan lihat ya sejauh mana sapi-sapi yang ada di sini begitu. Boleh langsung ke situ, Irfan. Assalamualaikum. Alah, nan ai cincin dah itu bonjo deh. Siapa Bang? Iya, juga melawan, Rabi mau dilawan. Salam begini aja lah semua ya. Sehat main Anda? Iya ta. Udah berapa bulan ada di sini ta? Wah, sebulan kah? Sebulan. Sebulan langsung dengan capi-capi yang udah tersedia ya? Iya. Di sini tinggalnya di sini berarti tidur? Iya. Sama di sana sebagian di kantor. Ada juga tidur di kantor sebagian ya? Sebagian yang kamu di sini di kantor. Oke. Gak kedinginan apa tembok begini? Enggak, sudah biasa. Udah biasa di kampung ya? Udah kuat ya. Udah kuat ya. Anti corona. Tapi Sobat Inspirasi, kondisi kayak gini bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk datang mengais rezeki di sini, dan alhamdulillah kondisi mereka, beliau-beliau ini sangat fit semua walaupun dalam kondisi seperti ini. Tapi yang terpenting bagi mereka adalah hasil penjualan sapi Bima. Sekarang kita berada di bawah koordinator Juragan Sapi Bima, yaitu Bapak Haji Muhdar ya. Pak Haji Muhdar begitu. Pada prinsipnya antara pedagang sapi Bima dan juga yang tadi yang sebelumnya dengan sekarang, prosedur pengirimannya sama juga ya. Dari Bima menggunakan Tol laut ya. ada yang menggunakan tol laut, ada yang menggunakan truk khusus ya. Jadi dari Bima, kemudian dari Bima juga ada yang ke Surabaya Jakarta seperti itu. Menggunakan kereta api juga bisa. Ya. Ya, tergantung pilihan masing-masing dari mereka mengukur biaya operasionalnya ya. Hari ini kira-kira berapa ekor yang bisa dijual ini? Yang ini 200 ekor, yang di sini aja, belum tempat lain. Oh, masih ada tempat lain Masih ya? ada cabang lain. Oke. Apa kira-kira kendalanya yang dialami oleh Pak Haji Muhdar selama menjual ya, menjual daging sapi Bima nih? Menjual sapi Bima, insya Allah kalau langganan pada senang sama sapi Bima karena kualitas daging sapi Bima itu istimewa. Istimewa. Karena kulitnya tipis, tulangnya kecil, lemaknya sedikit, dagingnya tebal. Dagingnya tebal, padat. Padat. Kering dan juga kering ya. Kering. Dan dipotong tuh gampang, ngulitingnya 2 sapi Bima, 1 sapi Jawa. Lebih cepat lebih proses cepat ya? karena kulitnya tipis, dagingnya padat, Iya. lemaknya sedikit aja dia. Artinya Pak Muhdar tidak lagi mencari pelanggan ya, tapi kebanyakan sudah banyak pelanggan tetap ya. Ya kan?
sudah. Artinya bukan dimulai dari baru nih, Ya. banyak biasanya pelanggannya itu dari mana saja Pak? Saya Jabotabek. Nah, sejak Bodetabek itu jamaah masjid Jemaah ataupun masjid, yayasan-yayasan ya. bahkan kantor-kantor gitu. Oke. Begitu. Perusahaan. Artinya pengalaman haji modern ini jauh lebih Iya. banyak ya, lebih. Lama ya. Dari tahun 86 paling pertama jual di luar. Oke. Tadinya kan dijagal. Kalau sapinya dikirim ke daerah sini itu udah berapa bulan ini Pak? Ini ada yang 1 bulan yang di tempat-tempat saya yang lain. Di Oke. sini baru setengah bulan. Baru Setengah setengah bulan, Dan ya. ada yang baru 2 minggu, ada yang seminggu. Oke. Dan di sini hanya penampung saja, diambil oleh pedagang-pedagang. Ada yang 1 trek, ada yang 2 trek. Mereka ngambil dari sini. Umpamanya dari saya 15 juta, mereka jual 17,5 gitu. Karena mereka cari untung untuk operasionalnya. Berarti Bapak menjual ini tidak langsung ke konsumen juga, Enggak, tapi ke pedagang penjual juga. lagi untuk Penjual. dijualkan kembali kepada konsumen begitu ya. Iya, iya. Berarti sistem yang baru juga nih bagi Iya, sistem ini bagi ya. Iya. hasil ya, bagi Ya, untung ya, kan ya, gitu. ya, ya, oke. Nah kalau dari tingkat penjualannya sendiri Pak, dari tahun ke tahun, kalau saat ini kan kita tahu nih lagi pandemi merebak-rebak lagi, gitu. Corona. Mempengaruhi nggak sih penjualan Bapak? Kalau tahun kemarin, Tahun jujur kemarin? aja, tahun kemarin itu sedikit orang-orang Bima yang datang ke sini karena takut Corona. corona. Oke. Tahunnya habis semua sapi Oh, yang malah tadi kurang, cukup nggak kurang. Jadi dari segi penjualan tidak pengaruh ya? Tidak pengaruh tahun Oke. kemarin. Saya seminggu sebelum Idul Adha sapi udah habis. Tahun lalu berapa menghabiskan penjualannya? Lebih kurang 200. 200 ekor untuk di kandang sini ya? Karena sini belum Oke. karena yang lain. Nggak tahu tahun ini bagaimana. Nah Tapi kalau ini sejauh ini sejak datang tadi udah kurang lebih setengah bulan udah ada laku udah ada berapa? lebih dari 10 selain dari Udah ada ya? pedagang-pedagang. Kalau ngeceran baru lebih dari 10. Oke. Kalau yang pedagang-pedagang yang ngambil untuk jual lagi itu lebih banyak. Tapi masih yakin ya Pak Masih Haji ya bahwa mendekati hari H lebih kurang 2 minggu, 2 minggu setengah ya lebih kurang ya. Insya Allah. Ini masih bisa terjual ya. Soalnya ada yang minta ini 18 ekor satu Oh, biji. Oke. Dan ada lagi perusahaan taksi itu ngambil 30 ekor. Minta. Artinya sudah dari kuota yang ada hampir semua sudah terjual. Walaupun hari ini belum belum atau masih di kandang. Secara sistem dagangnya Pak Haji sudah ada komitmen kan Betul. gitu. Bahwa by telepon pun mereka sudah punya komitmen Betul. bahwa akan mengambil itu. Ya. Komitmen itu biasanya terbangun dari kepercayaan yang Kepercayaan sebelumnya yang kan. terbangun, ya. Tanpa Betul. mereka Melihat secara fisik menitipkan, ya? melihat secara fisik, by telepon pun Pak Haji Mudar ini kami mau sekian. Pak Mudar sudah mengamankan kuota itu untuk langganan tersebut. Iya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Malah dikurangi harganya kalau langganan. Nah, Oke. Dikurangi. Harga spesial berarti Harga berlangganan spesial. tetap ya, karena Misalnya memang harga 20 juta, saya kasih 18 juta. Oke, luar biasa. Terus ada yang marketingnya bagian pembawa pembeli 500 per ekor. Oh gitu. Nah, Bang Ali, sapi dipelihara berapa lama di Bima? Kurang lebih dari 1 tahun lah. 1 tahun, mulai dari umur berapa? Mengumumkan. Pengemukannya berapa umurnya saat awalnya? Oh, sekitar kalau umurnya sih kami kan hitungnya adiknya aja. Iya, berapa itu? Berapa adiknya? Berapa Berapa adik? hari? Dua adik lah. Berarti perkiraan umurnya itu 1,5 tahun. Iya, 1 tahun setengah kan? Iya. Kalau sapi di sini lebih kurang 2 Lebih tahun. kurang 2 tahun. 2 tahun saat diambil kan, Iya. kemudian digemukkan selama 1 tahun. Iya, 3 tahun. Oke. Artinya tahun ketiga baru jual kan gitu ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga baru jual. Artinya Ada juga yang 4 tahun. ada juga 4 tahun. Saat berada di sana di Bima itu yang diberi makan tuh apa saja? Kasih makannya tuh rumput, Rumput, dedak, dedak, dicampur garam sedikit. campur garam dikit. Ya, 3 kali sehari kami kasih makan. Oke, Artinya tidak ada bahan kimia yang ditaruh. Tak ada. Nah, tidak ada juga produk-produk olahan makanan ada. khusus yang Alami. memang dibuat Alami alami kan, semua alami. berarti ya. Rumput sama dedak aja. Oke. Oke. Karena memang di kampung ini juga ketersediaan ini ya, Ketersediaan hanya itu bahan sih, kimia memang nggak ada yang secara tersedia di kampung ini kan? Rumput, dedak, Iya. terus apa lagi selain jerami kan? Ya, jerami. Jerami itu gitu. Jadi setelah dari Bima mengangkut menggunakan Kalau kami jalan darat pakai mobil. jalan darat, Bima trek. berarti berapa hari? Kami semingguan. Seminggu dari perjalanan menggunakan trek. Berapa trek? Satu trek muat berapa Ya, ini? 40, 30. 34 ekor. 34 ekor Satu satu trek trek ya. Iya, 1 trek itu pun udah padat itu. Padat banget ya. Iya. Apakah tidak membuat stres? Fuso yang besar sekali. Oke. Anunya. Trek
Stres. Enggak stres Sapi nggak sapinya. stres sama perjalanan. Enggak ya? Nggak ada kendala. Nggak ada kendala, aman aja. Atau penurunan berat badan misalnya ada terjadi begitu? Enggak ya? Ada Tapi sedikit ya. Cuma sedikit. Nanti kalau 2 hari 3 hari udah kembali Kembali pulih. lagi begitu ya. Risiko di jalan selain stres kan ada mungkin yang mati atau bagaimana gitu? Nggak ada. Alhamdulillah, Nggak ada? Alhamdulillah ya. Tapi ada juga yang risiko begitu ya. Kali ada yang lain tapi dari Oke. Kalau dari kami ini nggak ada. Baik. Alhamdulillah. Berarti alternatif kendaraan selain tadi lewat tol laut bisa juga lewat jalan darat. Jalan Oke. darat. Kemudian ada juga naik kapal dari Pelabuhan Bima keluar dari Surabaya. Banyuwangi. Oke. Ada juga yang keluar dari Surabaya. Hmm. Ada empat macam ini. Iya. Jalan darat dari Bima sampai Jakarta. Yang satu lagi naik dari Pelabuhan Bima turun di Banyuwangi, kemudian naik trek dari Banyuwangi sampai Jakarta. Iya, oke. Terus yang ketiga naik kapal dari Pelabuhan Bima, kemudian turun di Tanjung Perak, Surabaya, Pelabuhan Surabaya. Terus naik trek dari Surabaya ke Kandang sini. Kalau masa hari H puncak atau hari H lebaran kan itu mungkin boleh dibilang titik akhir penjualan. Tapi begitu lebaran udah lewat 1, 2, 3 hari, Bapak tetap masih ada sisa produk dijual dengan harga murah atau tetap harga standar? Lihat keadaan, kadang-kadang murah, kadang-kadang tinggal sisa sedikit, malah karena udah nggak ada hewan, mereka berani beli mahal. Dengan mahal Langganan sekalipun. itu. Tapi sekalipun Bapak akhirnya menjual dengan harga murah itu nggak sampai juga Bapak bikin Bapak rugi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Langganan udah banyak. Oke. Oke. Jadi Sobat Inspirasi kami sangat mengharapkan support dari sobat semua bagi kawan-kawan yang ada di sekitar daerah apa ini Bang? Lenteng Agung agar bisa berbelanja atau beli sapi kurban di area di sini ya. Nomor telepon Sobat Inspirasi bisa lihat di bawah sini ya. Kita kembali lagi akan memeriksa dan mengulik terkait cerita ketersediaan sapi Bima yang ada di Jabodetabek. Dan, oke, kita ke dalam. Ada Bang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angin Daimir. Sama Bojo Ya Allah, dari Bima sama-sama kita. sama-sama. Ya, Sobat Inspirasi, kali ini kita telah berada di daerah Meruya ya Pak ya? Ya, Meruya, Jakarta Barat. Lokasi keempat Ya, tadi, empat, lokasi keempat yang kita kunjungi, di mana lokasi ini juga tempat penampungan daripada sapi-sapi Bima. Jadi kita mungkin tidak akan perlu banyak menanyakan kaitan kualitas daging Betul. sapi ya. Karena sama lah Karena ceritanya ya. prinsipnya sudah sama, Oke. dari sekian banyak sudah menceritakan, pelanggan juga sudah menceritakan, Ya. peternak sapi juga sudah menceritakan. Hanya kita mengambil momen keberadaan lokasinya saja Ya. hari ini. Betul. Ini di sini ada Haji Majid yang berasal dari Kota Bima. Kota Bima tepatnya di mana Haji? Di Kumbe. Di Kumbe. Ya, ini di Kumbe ya. Ya, keluarga besar kita dari Kota Bima, Haji Majid. Ini abang kita Di Kumbe lagi. namanya Sony. Bapak Sony. Jadi Bapak Sony juga bagian daripada keluarga besar Bima Ya. yang datang dan membawa sendiri sapi-sapinya ke Jakarta. Jadi Pak Sony nanti mohon izin nomor kontak Pak Sony kami minta ya kan untuk kami tampilkan juga di YouTube ya. Saudaraku, Sobat Inspirasi, jangan lupa mencari ataupun membeli sapi di lokasinya di Jakarta Barat, tepatnya di Meruya ini. Di sini tersedia 72 ekor 72 sapi ekor yang sapi. siap untuk dibawa pulang oleh Sobat Inspirasi Tapi kalian. jangan lupa Om Jamal, ini 72 ini hampir habis ini. Hampir Sekarang habis. lekas ambil. Oke. Pilihannya masih banyak. Masih banyak. Silakan datang langsung ke lokasi yang ada di bawah sini Sobat Inspirasi ya. Yang termurahnya mulai dari 13 juta, yang termahalnya 30 juta. Bervariasi tergantung ukuran dan kami program. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berkurban, di sini sapi yang kita sediakan tinggal yang harga 13 sampai yang harga 21. Yang harga 21 ke atas sudah pada laku semua. Ya, jadi bapak-bapak yang masih membutuhkan sapi, datangi langsung. Sama satu, sama orang Bima. Banyak juga yang 12 ribu.